didatangin kuntilanak kata adek itu si temannya almarhum. Jadi kemarin tuh kita kurang lebih melakukan perbaikan jalur itu 1 minggu, Bang. Karena kalau bukan kita semua yang jaga gunung ini Om, siapa lagi kan? Tribuners, kita jumpa lagi di acara Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Masih di kawasan Sembalun, kaki Gunung Rinjani. Dan sekarang sama dua kawan saya yang ganteng-ganteng ini, polisi kehutanan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Ini orang-orang hebat ini. Tim polisi hutan yang jadi sekarang tim rescue ya. Ada Mas Tio. Dan Tio tanpa survival. Tio kan? tidak survival. Ini bukan Tio survival ya? Ya, bukan. Siap. Dan ada Mas Aan. Siap. Bang Aan atau Mas ini? Udah. Udah. Padang ya, Padang. Ya, Tribuners, tadi kita sudah bersama Mas Pak Gusti ya. Bahas soal ini teman-teman sekarang sedang sibuk melakukan perbaikan jalur trekking ya. Benar. Oh, ya, jadi, tapi saya nggak bahas terlalu jauh lah. Tadi udah Pak Gusti udah panjang lebar berteori dan berpraktik lah di Mara. Tapi Mas Tio ini saya mau tahu ini dari mana sebenarnya? Aslinya tuh dari Sumatera Barat. Putra asli Gunung Rinjani, bukan? Bukan Om. Oh, Sumatera. Merantau, ya, Sumatera Barat. Ya. Alhamdulillah lulus di sini. Kurang lebih jalan ke 4 tahun. Oh, 4 tahun ya. 4 Tugas tahun. di Rinjani ya. Tugas di Rinjani. Jaga hutan apa jaga gunung? Dua-duanya Om. Merangkap ya. Kalau sehari-hari kerjanya apa di sini? Kalau pas piket kan ada piketnya, piket yang di loket, ada yang di pos 2. Kalau yang di loket pelayanan pengunjung. Sama kalau di pos 2 juga pelayanan juga untuk pemeriksaan tiketnya apakah udah registrasi di bawah, apakah pengecekan sampahnya udah di bawah gitu. Kita cek ulang di pos 2. Iya, soal Polhut yang seragam biasanya setahu saya nih, kalau di luar tuh bos di hutan gitu. Kalau di sini enggak ya, jaga tiket ya. Jaga loket. Harusnya patroli kan Om. Patroli tetap ya. Ngecek hutan. Tapi Tapi memang fungsional ya. Ya, Itu kondisi alam di sini kan berbeda nih sama hutan di daerah lain. Benar. Tapi sama Mas Aan juga Mas udah Aan, sorry. Mas udah ya. Jadi sama juga ya. Sama lebih kurang kegiatan kita piket seperti itu Bang. Kita nyebutnya piket, kita ada yang piket di loket di bagian bawah pelayanan kan, ada juga yang di pos 2. Iya. Nah, jadi kalau yang kita piket di loket ini tuh kita lebih ke registrasi pendaki. Mulai dari kita check in kan tiketnya, ngecek identitasnya. Juga ada kalau pendaki lokal itu kita ngecek pack in pack out buat penerapan zero waste itu di bagian loket ini. Gitu. Nah, kalau yang di pos 2 itu kita lebih ngecek ke porter sama guide-nya. Tadi dua udah ini yang jaga program zero waste ya, cek sampahnya juga ya. Sama teman-teman resort yang lain juga. Teman-teman resort yang lain juga kolaborasi lah. Iya. Ya, kalau sekarang kalau kemarin ya pas kegiatan ribut-ribut itu ribut. Maksudnya rame gitu kan ketika Juliana itu udah berdua nih ikut di sana. Terlibat di sana nggak? Siapa dulu nih? Kalau Aan dulu ya. Kalau saya kan dia standby di pos di bawah. Nah, jadi jaga posko lah ya. Ya, kalau Gustio dia langsung turun ke lapangan ya. Lebih lanjut bisa dijelaskan. Terjun. Berarti mantau terus kan? Mantau terus. Jadi yang di posko itu mengatur alur informasi juga di situ kan. Jadi bukan hanya bengong kan? Bukan. Ya. Saya tuh naik hari ketiga Om. Hari ketiga. Barengan sama Mas Tio Survival sama Bang Agam. Nah, Mas Tio sama Bang Agam duluan. Saya nyusul di belakang sama satu porter masyarakat sini. Nyampe di Pelawangan tuh malam jam 8 malam. Istirahat sebentar, habis itu briefing untuk kegiatan besok pagi. Udah naik Om. Saya nyampe duluan tuh sama Mas Tio di lokasi sama teman-teman SAR. Iya yang pakai survival ya. Ya, Mas Tio Survival. Terus namanya sama itu. Saya pakai I Om, kalau Mas Tio pakai Y. Iya. Ya, terus? Terus nyampe sana, prepare alat,
Terus saya ngedrone sama Mas Tio. Pas sebelum naik kan kita udah dapat informasi bahwasanya kalau jenazah Juliana itu udah diketahui titiknya sama drone teman-teman Basarnas kan. Tapi pas kita naik sama Mas Tio itu kita cek lagi. Apakah masih di sana titiknya? Ternyata masih di sana. Pas di drone itu juga kita lihat track untuk pengangkutan mana yang lebih mudah gitu. Jadi terlibat di sini. Turun atau yang tim di atas? Tim di atas Om. Tim di Turun atas. belum sampai ilmunya. Oh gitu. Oh, Kemarin langsung latihan sih. Oh itu Latihan ilmu PKRSG. khusus ya? Kalau yang turun itu Iya, kalau itu beda ya? khusus, Bang. Khusus. Ada kita harus tahu safety-nya gimana, turun kan, pemakaian alatnya gimana gitu. Di sekolah kehutanan apa sih? SMK Kehutanan. Sekolah kehutanan nggak diajarin kan gitu? Nah, kalau kita zaman sekolah dulu tuh kita lebih ke materi tentang kehutanannya, Bang. Jadi kita termasuk baru juga mengenal rescue ini. Vertical rescue Vertical yang rescue itu kita vertikal, termasuk baru bagi kita. Jadi ilmu yang berbeda ya. Benar, ilmu yang berbeda. Nah terus berarti tapi tantangan di atas juga kalau nggak ada di atas nggak bisa naik gitu. Itu gimana ceritanya bisa sekuat apa nariknya itu kan rame-rame itu. Itu Tantangannya narik Agam dan temen-temen kan. Kalau keseliu dikit itu juga bisa bahaya itu. benar Om. Itu Itu nariknya lumayan berat kan. Kan ada bagi tim lah, ada tim yang di bawah, ada yang 7 orang itu, ada yang di sistem, tuh yang di tripod atau yang di angkor itu ada yang teman-teman Basarnas yang paham sistem tali temali itu semuanya kan. Nah, kita yang kurang paham nih bagian tarik-tarik. Iya. Itu ada dari Brimob juga, ada dari Lorak. Itu kita narik bareng-bareng tuh 23 orang nggak salah. 23. Ya. Banyak sekali ya. Lumayan berat Om. Berat. Ngos-ngos juga kita dikit. Berapa lama itu? Berapa jam? Naiknya kalau nggak salah tuh dari jam pagi sampai jam 13.05 berapa gitu Om. Sampai jam 1 Sampai jam 1 siang. Karena ditarik satu-satu dulu kan. Oh gitu. Yang 8 sama jenazah. Naik Jadi satu-satu. berarti kan yang turun itu berapa orang? Bertujuh 7, 8 sama jenazah. korban. Nah, terus nariknya satu-satu. Satu-satu. Enggak samaan gitu ya. Enggak. Satu-satu naik dulu satu, nyambung lagi gitu. Kayak yang terakhir yang naik tuh Bang Agam. Satu orang berapa jam? Berapa lama? Kadang beda-beda Om. Tergantung pergerakan orang di bawah itu ya. Dan orang-orang beda juga berat badannya kan. Yang paling berat siapa? Kayak Mas Tio yang berat ya. Bercanda Mas, bercanda. Yang paling berat itu Bang Agam kan dia bawa korban juga. Iya, Dua hitungannya kan. Dua itu. Iya, dua nih, Juliana sama Bang Agam gitu ya. Jadi ada dapat ilmu baru berarti ya. Ilmu baru Om. Kalau biasanya di tempat lain yang dipelajari di kawasan hutan itu kayak gimana itu? Selain rescue itu? Kalau dari tupoksi kita nih Bang, nah itu kita kan patroli. Patroli ya? Benar, patroli. Illegal logging gitu ya? Perburuan Nah, satwa. tapi kan karena di sini banyak pendaki Bang, nggak jarang juga kita temuin yang namanya pendaki ilegal. Nah, jadi nanti kita dapat info dari teman-teman yang jaga di pos 2, ini ada pendaki ilegal, tolong segera dikondisikan. Nah, nanti kita susulin dah dia ke sana, kita tanya-tanya, minta identitasnya, nanti kita bawa ke kantor untuk minta keterangannya. Berarti kalau di tempat lain mengawasi hutan dari illegal logging, Benar. di sini illegal trekking. Illegal trekking, benar. Jadi yang illegal itu kalian awasi lah ya. Benar Bang. Saya ada cerita lucu Om. Nggak salah 2024 awal buka gunung tuh, saya kan nggak balik kampung ya. Ya, liburan Idul Fitri kan buka gunung tuh. Nah, saya pernah nangkap pendaki ilegal tuh 103. Wih, banyak di banget. pos 2. Tuh. Itu gimana ceritanya tuh? Kok bisa dia pendaki ilegal? Jadi pagi tuh check in kan di loket di resort. Nah, kebetulan pas malam sebelum pagi itu saya keluar lah ngeliat kok banyak banget parkir bus ini. Bis besar-besar kan di Sembalun. Nah, pas paginya yang check in tuh cuman beberapa orang yang datang ke resort. Kayaknya ada yang janggal nih. Ya udah habis saya check inin yang datang itu, saya ambil motor langsung gas ke pos 2. Nyampe pos 2 langsung standby kan.
Datang tuh mereka yang check in tadi. Duluan saya nyampe Om. Nah pas mereka datang, saya ingat muka-mukanya kan. Pas yang muka check in, oke, saya tahu. Yang nggak check in tuh langsung saya tunjuk Om. Kamu nggak punya tiket kan? Kamu nggak punya tiket, kamu nggak punya tiket. Saya bilang, ada Mas, ada sama gate di belakang katanya. Oh iya, saya bilang. Saya tungguin gate-nya, saya bilang. Nah, datanglah gate-nya tuh. Mana tiket peserta yang naik ini? Ada sama gate belakang lagi katanya. Gitu terus Om. Sampai siang. Ujung-ujungnya ya udah, ternyata emang nggak punya tiket. Sampai maghrib kayaknya baru bisa ngarahin turun Oh, jadi peserta. 100 ya. Di pos 2. Di pos 2 Om. Pos 2. Itu bisa naik trail kan? Bisa naik motor. Bisa. Mereka tuh jalan kaki. Ada yang naik ojek juga. Naik ojek. Ya. Kok bisa lolos itu? Tahun berapa itu? Tahun 2024 kayaknya. Kalau salah. 2024 atau 2023. Oh, udah lama banget ya. 2024 nggak salah. Masih belum seketat sekarang lah ya. Ketat Om. Makanya kita tahan di pos 2 itu. Sampai malamnya ditelepon sama ibu kan. Masuk TikTok tuh saya kan. Iya. Nah, kamu dikeroyok sama ini katanya. Oh gitu. Enggak saya bilang. Dirimu sendiri? Ada teman yang ini juga yang bantu Piket. dari ya teman-teman yang piket. Berapa orang? Saya, ada Bang Sugiri, sama Ejon, sama Bang Temon. Tapi yang hadapi 100 kan? Ya. Kalian berempat. Tapi kan penyampaiannya Om yang penting. Iya. Enggak yang harus ngegas-ngegas. Tidak ada yang rusuh terus di sana? Enggak ada, aman. Ada Tapi kasihan pesertanya Om, nangis-nangis kan. Karena udah lengkap, tas lengkap, jaket apa semua lengkap. Suruh turun lagi? Terus turun. lagi. Oh. Sedih. Tapi mereka bayar tiket kemana itu? Beli tiket? Dia ikut open trip. Oh, open trip. Iya. Ya, dia ikut open trip. Jadi open tripnya nipu pesertanya gitu. Oke. Kan kalau kita di pos 2 taunya ada tiket, jalan, Mm-mm. udah registrasi di bawah, udah dicek semua jalan. Kalau belum, ya nggak bisa. Kalau nggak ada tiket ya nggak bisa pulang gitu. Hanya mereka pulang semua, yang 100 Pulang, lebih. Luar biasa itu. Nggak ada yang ngelawan, keluar parangnya kapan? Nggak ada. Ini rata-rata dari mana itu? Dari Luar. ada yang orang Mataram, orang Surabaya, Dari luar Oh. Lombok. luar Lombok lah, Luar ada Lombok juga, Jawa ya. Barat. Terus sanksinya yang open trip itu ada nggak? Di blacklist kah atau apa? Itu untuk sanksi lebih lanjutnya yang tadi Pak Gusti. Ah, bagus dia siap. Kayaknya di blacklist deh. Kurang tahu juga. Iya, siap. Tapi menghadapi sekian banyak orang kalian berempat itu gimana cara menghadapinya? Di pos 2 Om, saya Pakai doa-doa kah atau berdiri aja di atas kan. Kalau dia lewat, saya panggil. Polhut Nanti ada dulu. senjatanya? Ada. Ada ya. Oh, di khusus ya. Mm-mm. Pakai pakaian gini juga kan? Ya kebetulan kemarin pakai lengkap saya Pakai lengkap. tahan. Ya lengkap, ada kayak brimob atau gitu. Enggak, saya ada. enggak, waktu itu enggak bawa senjata. Oh gitu. Modal ini doang. Modal ya. Karena emang Sampai udah tugas kan. Ya, benar. Tapi kalau di yang hutan yang lain kan jaga pembalak liar. Pembalak Itu kan bawa liar. senjata itu. Berarti lebih berat mana kira-kira itu? Mungkin kalau yang lebih berat Sama sama aja, aja nggak ada yang sebetulnya sih. nggak ada yang berat sih, karena Iya. kan emang udah kerjaan Tugas juga. ya. Udah tugasnya Nggak dia. boleh bilang berat. Nah. Nanti kena SP. Udah tugas ya. Tapi kan tentu jujur kan pasti ada rasa, bagi manusia kan pasti ada rasa takut juga kan. Terkadang kita gini nih Bang, kita temuin nih orang bule lah misalnya. Itu kan badannya tinggi besar, itu ada juga rasa takut kita nanti. Oh iya. Kamu nggak boleh naik ini. Nah, langsung dia pukul kita kan bahaya juga itu. Ototnya sebesar paha kita Om. Oh gitu. Ya. Iya, kena aja gigi kan, rontok gigi kita itu. Ya begitulah Om. Itulah. Tapi mungkin kan rasa takutnya. penguasa kan. Jadi polisinya lah, itu nggak boleh takut ya. Sebenarnya cara penyampaian kita Ya, itu ke oke. mereka gitu. Tapi Kita kasih pemahamannya gimana. Kalau kita tiba-tiba langsung ngegas, "Oi, kamu bapak-bapak." Pasti marah kan mereka gitu. jadi sikap cara lebih Ya. humanis gitu ya. Humanis. Betul, Om. Oh, gitu. Jadi justru menghadapi gitu crowd itu dengan lebih humanis gitu. Ya. Jadi polisi yang humanis. Slow aja Om. Penting aman, tegas. Berarti gitu kan. lebih enak lah di sini nggak melulu patroli berarti kan. Patroli tetap patroli jalan tetap, Bang. tetap jalan. Cuman kan kita terfokus ke pelayanan pendakian. 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 Jadi- Karena itu di sini itu
yang penting ya pendakian. Makanya dibuat sistem piket itu Om. Jadi misalnya yang tim ini piket, tim ini jalan patroli gitu, keliling hutan. Ngecek. Masih betah di sini. Banget Om. Alhamdulillah masih betah. Om. Enak Kan banget di Lombok. Udah 4 tahun kan? Jalan 4 tahun. jalan 4. 3, 4 ya. Iya. Ya, jalan 4. Masih apa yang bikin betah di sini? Ayo, satu Kalau- dulu. Ini dulu, Bang. Kalau dari saya sih Bang lebih ke suasana sosialnya. Oke. Ya, sosialnya itu kayak orang di sini tuh ramah-ramah, baik juga. Sama alamnya itu juga bagus sekali. Jadinya bikin kita betah di sini. Dinginnya ini. Enggak, Bang. Ini bikin saya pilek tuh. Emang indah banget Lombok nih Om. Indah, Lombok. Banget dah indah, keren. Masyarakatnya ramah, makanan juga cocok Cocok sama kita. dan murah juga. Ya, 10.000 bisa sarapan kenyang. Oh gitu ya. Kalau di Padang Kalau di Padang kita makan sama ibu, Makan Om, sama ibu nggak bayar. udah bayar lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Ya, benar luar biasa ini. Jadi teman-teman sekarang kemarin juga artinya di Lombok ya, apa yang paling tadi kulinernya oke. Benar, oke, Om. Alamnya oke. Terus penduduknya oke gitu kan. Tapi ada yang bikin tidak enak nggak apa di sini? Yang kalian udah suka? Kayaknya nggak ada deh Om. Soalnya kayak Mataram Sembalun katanya jauh kan. 2 jam doang. 2 Kalau jam kita aja. di Sumatera? Sumatera kan jauh-jauh. Jauh-jauh. Memang kalau orang sini Mataram, Cakra sama Ampenan juga jauh. katanya. Iya jauh-jauh. Karena memang daerahnya kecil ya. Mm. Kalau di sini jarak mau ke Mataram, Sembalun, bolak-balik kan deket tuh. Deket Om. Bagi Tinggal sekali gas, 2 kali belok kiri kanan nyampe kan. Tapi bagi orang sini jauh itu. Ya jauh katanya. Di Sumatera kan beda, jarak tempuhnya jauh-jauh. Jauh. Palembang apa itu kan, apalagi. Kadang dari satu kabupaten ke kabupaten tuh bisa 5 sampai 7 jam, jam. sampai Bang. 7 jam. Oh, berarti kita di sini tadi 2 jam, tapi drivernya kasih garansi 1 jam, jadi 3 jam. Nah, jadi memang enak lah di Lombok ya. Betul. Rencana netap di sini berarti. Nah, ini- Insya Allah. Insya Allah. Kalau saya sejauh-jauh Selamat tugas ya. yang merantau ya tetap balik lah Om. Kalau ada rezekinya. Iya. Kalau ada rezeki. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal tugas di Rinjani itu, apa yang paling membuat teman-teman enak tugas di Rinjani ya? Tadi kan di Lombok nih, tugas di Rinjani apa yang paling berkesan sama Mas Tio? Apa kasus Juliana kemarin? Enggak, atau? Om. Nah, Awal tugas di sini yang baru penempatan kan saya langsung Sembalun Om. oh, langsung pernah Langsung pertama. ya pertama di Sembalun. Kalau saya pribadi karena sering ketemu orang banyak, Iya, iya. setiap pagi ketemu orang banyak. Iya, iya, iya. Rame ya di sini. Setiap besoknya gitu rame. Jadi banyak teman jadinya kan ngobrol apa Oh, iya. asik lah. Tapi sehari-hari juga pakai dinas gini ya? Enggak. Enggak. Kita mah santai. Ini karena disuruh aja. Disuruh tadi Pak ya? Gusti tadi kan. harus. pakai seragam. Menurut, ya. Termasuk pas mereka trekking juga gitu ya. Nggak ada yang pakai seragam katanya kemarin. Waktu perbaikan jalur Perbaikan kemarin. jalur. jalur. Bawa kita seragam Bang, cuman Saya bawa, cuman di hari ketiga ketiga kayak Ya, ketiga. ya Aan yang pakai baru kita seragam. pakai. Nah, teman-teman, sekarang kan ini ada di Rinjani. Kalau ada cerita Mas Tio, terutama yang cerita-cerita apa yang pernah dialami selain tadi itu, apa pas rescue lah. Iya. Ini pas rescue kan, apa Juliana itu yang pertama atau gimana? Saya ikut rescue tuh Juliana tuh yang kedua, yang Oh, gitu. pertama Sebelumnya? ada almarhum Kaifat adik kita itu Oh, tuh tahun 2024 bulan September. Tahun lalu ya? Ya tahun lalu Om. September akhir September sampai Oktober awal. Itu 11 hari. 11 hari. 11 hari itu gimana? Lumayan Lebih lama buat lagi bibir dari- pecah-pecah itu. Saya bener-bener ini gosong, bibir pecah-pecah. Kenapa? Dingin? Dingin, panas, terus bolak-balik punggungan gitu Oh kan. gitu. Sampai nginap di punggungan kita. Sampai didatangin kuntilanak kata adik itu, si temannya almarhum. Udah Tio yang kuntilanak, ketemu kuntilanak atau siapa? Itu Om
kan kita tidur di punggungan tuh sama ada Bang Agam, Ringo, Bang Misbah dari Wanadri. Ada Bang Tem dari unit SAR Lombok Timur, ada Porter juga, ada saya. Nginep di punggungan tuh. Di 4 orang tuh nginep di tenda, Bang Agam sama Bang Misbah, Ringo tuh buat flashit. Oke. Nah, tengah malam teriak temennya si Apip teriak. Tim rescue ya. Saksi pas kejadian. Terus? Kita kan tidur ayam om, dia tidur ayam gini, kebangun tuh. Dia teriak, "Wih," langsung saya pegang kan. Iya. Kenapa saya bilang? Tidur lagi dia. Saya jadi yang takut sampai pagi, nggak berani pipis kan. Paginya saya tanya, kenapa kamu teriak? Datangin kuntilanak bang katanya di depan tenda katanya. Beneran kuntilanak? Asal hanya halusinasi aja. Nggak tahu. Itu 11 hari berarti lebih lama dari... Ya lebih lama lagi dari ini. Karena dari awal kita naik bareng tim gabungan kan, kita nggak tahu posisi si korban ini jatuh di mana. Oke. Itu yang membuat lama. Jadi ngedrone, lagi ngedrone datang kabut, Sama kayak kemarin juga gitu ya. Angin juga kenceng banget. Dan itu 11 hari itu posisinya di mana itu? Berapa kedalamannya lah? 270-an meter ya. 270-an meter. Ya. Itu Di akhirnya punggungan diangkat di punggungan juga. Di punggungan juga. Lokasinya sama atau? Kalau mau ke summit kan dari Pelawan 4 tuh ada pertigaan kalau udah mau nyampe punggungan, dia ke kanan. Oke. Jadi si almarhum ini sama si temannya tuh kayak tersesat om. Jadi yang harusnya kalau balik ke Pelawan tuh belok kanan, mereka lurus ke depan sampai mentok di punggungan itu. Kalau jalan lagi udah jurang tuh, langsung Danau Segara Anak. Oh gitu. Mentok. Jadi lumayan posisinya juga ngeri juga ya di situ. Nggak pernah orang ke sana om. Nggak pernah orang ke sana. Maksudnya pendaki nggak pernah ke sana. Oh. Kita juga baru pertama ke sana, ke punggungan itu. Oh, berarti kan jalur trekking kan? Jalur kalau mau ke sampingnya ke kiri om, di pertigaan mau ke puncak itu belok dia kiri. nyasar berarti ini. Dia turun dari puncak, Oke. lurus, harusnya belok kanan ke Pelawangan. Dia lurus. Ngeri Katanya juga ya. nggak kelihatan kabut, katanya nggak kelihatan Pelawangannya. Oke. Dia karena tebel kabut terus dia Belok lolos. kabut dia lolos. Aduh kasihan ya. Terus tiba-tiba yang harusnya dia kan harusnya balik lagi ke atas buat nyari jalan lagi kan. Tapi mereka mutusin buat Nggak sama rombongan deh. Kepisah. jadi mereka habis turun summit berhenti di Cemara Nunggal. Itu istirahat di sana. Si almarhum ini jalan duluan ke turun, diikutin lah sama si Apip temannya. Karena mereka satu pondok kan, satu sekolah, diikutin lah sama temannya. Tuh, jadi yang tersesat tuh berdua, si almarhum sama si Apip. Ya, saya tulis beritanya kalau nggak salah itu. Cuman waktu itu dipakai inisial waktu itu. Ya, Itu masih pelajar kan? si pelajar. Masih pelajar. Masih Dari belasan Jakarta tahun. kan? Ya, benar. 16 tahun. Ya, sebelum Juliana. Cuman nggak viral itu. seviral yang ini, yang Juliana Marin. Ngeri juga ya. Tapi yang menyebabkan biasanya terjatuh itu apa di sana, Bang? Pendaki lah. Rata-rata dari sekian banyak kasus yang pernah terjadi. Rata-rata yang membuat pendaki jatuh kecapean kah atau trekking yang terlalu ekstrim atau gimana? Itu mungkin lebih ke kondisi si pendakinya nih. Mungkin dia kecapean kan habis summit. Dia mungkin keliengan atau puyeng itu udah nggak jalan dan dia tetap memaksakan buat berjalan. Nah itu yang sering mengakibatkan dia jatuh. Katanya sering hilang konsentrasi gitu. Benar. Iya. Termasuk yang lihat kuntilanak kayaknya dia halusinasi itu. Karena punggungan itu nggak pernah ada orang ke sana, Om, yang pas almarhum Rifat itu. Ya, Sampai Bang Agam dan Bang Misbah, Bang Renggo tuh sampai di timbun pasir tuh tidur kan, punggungannya begini, Om. Nah, di sini ada kayu gitu. Jadi dipasangin flashlight di sana. Mereka tidur di sana, di pasir-pasir itu. Jadi angin dari atas, bangun-bangun di timbun pasir.
Aduh, ngeri juga itu kalau Lumayan. sama itu. Tapi cara tentunya logistik sudah dipersiapkan. Ya, udah di drop waktu itu saya minta support sama Bang Adi Mm-mm. selaku ketua EMHC. Jadi ketika ada tim turun rescue itu ada yang support. Ada logistik support yang dari bareng-bareng. bawah di posko di Pelongan 4 waktu itu. Kita minta tenda, sleeping, sama nasi, telur, sama mie buat makan malam. Iya, iya. Pengalaman berharga ya, dua Dua insiden. insiden 2 kali. Pengalaman untuk rescue lah. Mm. Sekarang apalagi pelatihan, kemarin ikut pelatihan vertical rescue nggak? Kebetulan ikut yang pertama di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Benar. Oh, sama Bang Agam. Ya, Ya, sama Bang Agam, di sama Skygar. Stio Survival. Ikut di Rinjani Squad. Ya, kita tergabung di Rinjani Squad juga, Bang. Itu komunitas atau apa sih? Itu gabungan dari banyak orang kan? Iya, Gabungan. gabungan dari banyak orang, ada yang Dari dari dari- pecinta alam, pecinta dari alam. kita petugas juga kan. Petugas sipil juga ada. Sipil ya. juga ada. Dan orang kesehatan juga. Orang kesehatan juga ada. Itu kalau boleh spill dikit, Rinjani Squad itu semacam yang apa ya, pasukan apa sih di sini? Jadi Di dinas nggak ada ikatan nggak ada dinas ikatan, kan? Om. Ini komunitas masyarakat. organisasi yang peduli aja sama Gunung Rinjani. Itu kegiatannya apa aja itu? Kalau buat sekarang itu kita nih dari TNGR nih Bang, itu menggunakan Rinjani Squad buat Berkolaborasi lah. ya sama kolaborasi. Rinjani Squad. Nah, jadi sekarang tuh kan ada yang piket di Pelawangan, Bang. Nah, itu salah satu dari yang jaga di Pelawangan itu dari Rinjani Squad juga. Ada yang squad juga yang jagain toilet, Om. Ada kan ada toilet sekarang di Pelawangan tuh. Iya, iya, Ada 2 iya. kan? Pelawangan 1, Pelawangan 2. Ya, itu bersih. Itu toilet. dijagain atau dibersihin atau masa jaga toilet begini enggak? Dibersihin, Bang. Bersihin, bukan dijaga jagain. maksudnya. Habis itu sore bersihin. gitu. Terus sambil kalau ada banyak Sampah, sampah, pendaki bisa kadang lupa atau apa, Gitu. diingetin. Teman-teman ya, luar Benar. biasa. Dan itu relawan semua kan? Relawan. Tidak ada berdasarkan upah digajikan enggak. Enggak ada. Itu dasar berarti cinta sama Rinjani lah ya. Benar. Keren mereka, Om. Jadi tanpa pamrih. Ya. Berarti kegiatan bareng, ayo bersihin, angkat gitu ya. Ada kecelakaan insiden Ayo. Ikut bareng-bareng gitu. Ya. bareng. Jadi lintas dari berbagai latar belakang, ada pulhut, ada tour guide gitu kan, ada juga relawan. Kesehatan. Iya iya iya. Itu yang base campnya di Sembalun ya. Sembalun. Ya iya iya. Karena kalau bukan kita semua yang jaga gunung ini, Om, siapa lagi kan? Benar sih. Walaupun kita merantau ke sini, harus kita jaga juga gunung Rinjani. Iya iya, karena memang Rinjani ini udah bukan milik orang Lombok saja kan. Ya. Seluruh dunia dunia, orang mau Ya, kesini. dunia, Om. Dunia. Dunia. Ini kan UNESCO Global Geopark statusnya ya. Ya, benar. Dan sekarang sedang ditinjau kalau nggak salah statusnya. Itu kan bisa dievaluasi terus. Bener. Dan nah salah satu yang jadi isu krusial kemarin kan soal pasca insiden. Ya, pasca insiden. Kan kemarin siapa yang ikut pasang tangga itu perbaikan siapa? Oh, kita Berdua ikut, Kita Om. berdua ikut. Oh ikut ya. Ikut Oh, pantas ada Ya, seorang pulhutnya kita- juga gitu. Jarang-jarang juga kita lihat itu. Biasanya yang dari teman-teman dari polisi Polda gitu ya. Nah, itu gimana cerita Mas? Udah Mas ini. Udah Aan ini. Jadi kemarin tuh kita kurang lebih melakukan perbaikan jalur itu 1 minggu, Bang. 1 minggu. hari. 1 Iya. minggu, 7 hari. Oke. Berangkat hari apa? Kita tuh berangkat tanggal 23 Juli. Mulai kita bekerja tuh tanggal 24. Oke. Tapi sebelum 23 Juli itu kita udah mempersiapkan alat. 3 hari segala sebelumnya, macam bahan. 3 hari sebelumnya tuh kita udah motong-motong besi juga. Nah, di tanggal 24 itu kita mulai bekerja. Ada beberapa titik yang harus dikasih railing, pegangan, yung tangga monyet yang tadi itu. Iya iya. Tangga monyet. Tangga monyet, bukan tangga monyet. Tangga Iya, porter lah tangga ya. porter. Tapi istilahnya bagus juga tangga monyet. Kan turun di sana juga. Dari teman porter juga itu denger ya. Iya, Tangga monyet. tangga monyet. Itu julukan dari mana sih? Bahasa kita bahasa aja kita, kayak Om kita pas aja di bahasa gunung, lapangan ya. bahasa Bahasa lapangan lapangan. kan.
Nah, terus di beberapa titik yang tidak memungkinkan kita pasang tangga atau tangga monyet ini, itu kita pasangin tali karmantel, Bang, buat Tali yang Tali pegangan ya. tali pegangan. Dimana kita bor batu kan yang kuat, Oke. kita pasangin baut di nabol, terus nanti kita ikat lah tali karmantel di situ, buat nanti jadi pegangan. Tapi itu dijamin kuat. Ya, jadi sebelum ngebor tuh Om dicek dulu batunya Ya, kuat kita apa ngecek. enggak. Itu jadi angkornya. Cara ceknya gimana? Pukul-pukul pakai Diketok-ketok. palu Om. Cetak. Kalau Ya, nggak goyang, bunyinya nggak padat. goyang, bunyinya padat, nah itu bagus jadi angkor itu. Tuk. Ya, benar. Jadi Baru buat apa istilah angkor atau Angkor, ya. angkor. Tapi itu udah diperhitungkan kan untuk sudah. jadi ketika turun, ini kan yang paling krusial itu 2 pendaki Swiss sama Belanda itu di Pelawangan menuju Ya, danau itu di situ. Memang curahan medan seperti apa sih, Bang? Kemiringan batunya. Kalau untuk curapnya lumayan Om. lumayan ya. Kemarin saya lihat juga gambar porter, sering kan posting sekarang porter. Ya, benar. Ya, dia batu bisa pakai sendal loncat-loncat turisnya. Nah, itu memang sangat ekstrim ya. Jadi kan di dekat kejadian yang berturut-turut itu, Bang, memang langsung tebing, turunan di bawah itu langsung tebing. Tebing los gitu. Nah, jadi kemarin pas kita perbaikan jalur itu, kita kasih pembatas. Pegangan, Kita bikinkan pegangan buat turun dari atas itu kan juga kita papas batu tuh kita bikin dengan tangga alami Kita juga. buat apa? Biar Trap pendaki apa itu tangga-tangga alami itu. ya benar. Tangga alami yang bukan tangga monyet Bukan sama tangga alami. ya. besi, Ya, yang batu-batuan itu kita bentuk jadi tangga bentuk jadi dia. tangga. Iya, itu tangga alami, tangga ada 3 jenis tangga. Ada. Ya, Om. Sama terakhir nanti rumah tangga ada. belum kita. Belum ya. Iya. Jadi kalau itu prosesnya susah atau gimana? Kalau susahnya enggak sih Om, cuman karena posisinya di bawah kan, jadi buat ngedrop alat tuh itu yang lumayan lama. Makanya kolaborasinya kemarin Sama benar-benar porter bagus kan kan. sama Black Cobra. Black Cobra ya. Oh, Iya, macam Black juga Cobra. komunitasnya. Nyembur Om. Ya, itu komunitas porter, Bang. Ya. Oh, komunitas porter. Benar, Porter, Black Cobra Black itu Cobra. komunitas porter. Dan dari Jadi teman-teman squad, teman-teman Black TNI Zipur, Black Cobra. Black Cobra. Black Cobra. Oh, iya. Nah itu bawa besi juga. Saya lihat, saya mantau di sosmed terus kan. Jadi saya lihat wah luar biasa itu. Nah, dua udah ini berarti terlibat di pas pembuatan ya, Ya, perhitungan cuman kita di bagian itu yang tali, tali ya, pemasangan Ya, tali. pemasangan tali. pemasangan tali. Kalau yang bawa genset segala itu untuk ngelas dan sebagainya. Kalau yang bawa besi genset itu kita serahkan ke porter aja. Black Cobra aja. Black Cobra. Ya. Udah kuat. Udah kuat. Kurang Om. Itu berarti kalau kurang pengalaman itu berarti bisa Bahaya. Kalau memang kurang pengalaman. Berat banget genset yang warna kuning itu berat banget. iya, iya. Berapa ya? Berapa kilo itu? 6 orang ya Black Cobra yang ngangkat ya. 6 orang ya. benar. Bagus ya, namanya Black Cobra. Black Cobra. Iya. Jadi itu butuh hanya teman-teman orang yang sudah terbiasa aja ya yang bisa. Kalau untuk ngangkut besi, ngangkut itu ya Oke. porter lah. Tapi dengan infrastruktur yang sudah dibangun tuh jamin aman atau gimana? Bisa menjamin atau hanya mengurangi? Kalau untuk menjamin keamanan 100% tuh saya rasa itu balik lagi ke pendaki. Kembali lagi ke pendakinya Om. Iya. Ini jalur dari Pelawan Danau ini udah kita benahi, udah kita perbaiki. Kita pasangin pegangan tali. Itu tali aja tuh habis berapa ya? 200 meter lebih. 200 Di meter lebih. 15 titik lebih. 17 kalau nggak salah tuh titik tali pegangan tuh. Udah dipasangin 3 macam jenis tangga tadi. Jenis tangga. Tangga besi, tangga monyet, tangga yang Alami. alami. Tuh, kembali ke pendakinya. Kalau sebelum naik gunung tuh Harus benar-benar benar-benar siap. itu siap, prepare kan. Fisiknya, kesehatan dijaga. Tapi setuju nggak Rinjani hanya untuk pendaki pemula? Nggak boleh untuk pendaki pemula atau pemula? Setuju nggak? Nah, Ya. takut salah komentar. Ya minimal pernah naik gunung lah Om, gunung Makanya. yang lain gitu. Kalau pakai baju dinas ini pasti salah, takut salah. takut salah jawab Ya, kita tetap ini. jawab ya. Ya minimal harus punya inilah pengalaman naik gunung. Biar nggak terkejut gitu Biar nggak ikut-ikutan aja. Bang. Ikutin aja.
Kayak saya ini kan nggak berani juga kan, memang sadar diri nggak naik gunung kan. Lihat ceritanya udah Tio sama udaan tuh jadi mikir lagi tuh. Enggak. Ini kalau emang yang bilang Pak Gusti tadi tuh, kalau Iya. emang bukan untuk pemula, minimal itu ada guide. Tapi kan sama ini kan banyak juga pendaki yang Rinjani pemula, meski bule-bule juga beberapa Ya boleh-boleh itu. pemula Kebanyakan karena ikut pemula. rombongan mereka tertarik gitu kan. Termasuk Juliana kayaknya pemula itu. Pemula. Pemula. Ya. Kita kan pemula juga, Om. Iya. Oh iya. Pelut pemula. 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 Mulut pemula. Tapi setuju nggak nih? Dibatasi untuk pemula. No comment. No komen, Om. Nggak No berani comment. kita jawab ya. No komen ya. Oke. Nunggu yang resmi-resmi Nunggu aja. resmi aja kalau Sudah gitu. gini-gini. Nunggu yang resmi aja ya. Iya sih, Sudah resmi aja. cocolekan. Oke. Makanya kalau udah pakai seragam tuh jangan salah jawab. Iya. Nanti kalau udah ada resmi Oke. dari balai, Balai, baru kita berani baru kita nyampaikan. yang tegakin di Yang jelas lapangan. safety nomor 1 ya. Safety Ya. nomor 1, Bang. Jadi bukan selfie. Bukan. Bukan selfie, tapi Utamakan safety. safety, jangan selfie. Selfie. Iya kan dulu boleh Israel juga Israel jadi pas juga. selfie ya. Benar, Selfie. pas selfie. Macam-macam Iya. manusia ini kan, Om. Menurut dua udah ini yang sudah bolak-balik Rinjani lah katakan kayak naik turun naik tangga itu. Apa yang membuat banyak pendaki jatuh? Menurut Kalau Tio menurut tanpa saya, survival dulu. kalau menurut saya, Om, karena mendakirnya ini kan butuh waktu yang panjang, 4 hari 3 malam. Kalau yang untuk yang pemula kan, itu kondisi pendakinya juga. Kadang yang di trek yang agak curam, kadang nggak fokus. Fokus ya. Ya. Kadang nggak konsen, kadang ngantuk, Capek. capek. Itu yang kadang buat jatuh juga. Kadang maksain juga, padahal kesehatannya lagi kurang fit, maksain naik Ya, gunung. kayak saya ini lah. Ya. Lagi batuk, lagi flu, maksain naik gunung karena lihat di TikTok kan, weh, Keren. asik nih naik keren. gunung Pengen Rinjani. naik juga kan. Indah banget. Enak banget. Terus naik, tentunya sakit, Oke. tak dievakuasi, itu. Jadi Gitu. lebih bijak lah, Om, melihat apa-apa yang di sosmed itu Oke. sesuai nggak sama diri kita. Gitu. Kalau emang kita kuat, sehat buat naik gunung, ya oke silakan gitu. Ya. Maksudnya kan kalau Rinjani naik ke Pelawangan dulu kan. Pelawangan Pelawangan terus dulu. baru muncak. Baru muncak, balik lagi ke Balik bawah, lagi ke bawah. turun ke danau. Itu semua ekstrim semua kan. Iya, jalurnya tebing-tebing semua, Om. Tapi mungkin ketika ngerekam video kelihatan bagus. Iya, padahal padahal jauh juga. ya. Masa Jurang yang dalam. tadi pelajar dari Jakarta itu karena katanya melihat dekat Iya, gitu. pas tersesat, di titik itu, almarhum tuh ngeliat danau itu dekat, padahal jauh banget kan dari Iya sih. Puang ke danau itu. Iya. Jadi Mungkin karena mereka berdua, mungkin karena kecapean itu juga. kecapean, halusinasi. Halusinasi mungkin. itu, nggak ada air kan, Iya. nggak ada makan. Jadi mereka mutusin untuk turun ke danau lewat celah-celah batu itu. Termasuk melihat hantu mungkin halusinasi. Bisa jadi, Om. Karena Udah kecapean juga kayaknya Kecapean tuh, Bang. juga. kuntilanak dari pulau seberang kok bisa kan di situ. Kuntilanak dari Padang tak tahu. Iya. Mas lagi, sorry. Udah. Udah. Ini belum terbiasa belum. Udah. Kalau udah sendiri apa yang saran lah bagi para pendaki? Kalau saran dari kita terutama betul-betul mempersiapkan diri lah sebelum naik Rinjani. Soalnya ini kita bermain di alam, bukan bebas ya. alam bebas. Nah, jadi persiapkan diri, benar-benar harus siap naik itu. Mulai dari kesehatan, fisik, Mm-mm. ini juga alat-alat. Alat-alat. Ini kadang mau naik Rinjani, Pak, siap. Mana tendamu? Wih, kita mau tektok, Pak, pelari. Cuman bawa promak, Om. Cuma bawa Wih, promak bawa ya, promak. naik gunung gitu, Bang. Wah, Promak aja dimakan tuh di jalur. Gimana tuh? ngeri juga ya. Itu yang kita hadapin, Om, tiap pagi. Iya. Mau Tapi naik yang- gunung nih. Masih ada TikTok itu? Masih, Masih, cuman Bang. udah kita iniin. Jadi walaupun dia katanya TikTok apa,
kita wajibin bawa tenda, Logistik, sleeping harus cukup, lengkap. sleeping harus lengkap, walaupun dia bilang mau tektok. Tektok. TikTok lari lagi, bukan Iya. jalan ya, luar biasa. Itu butuh ekstra. Kalau TikTok kan lari Om. Oke. Kalau joget-joget TikTok. TikTok sama TikTok gitu. Tapi kan nggak bisa juga dijadikan mainan juga Daki Rinjani ini ya. Benar bang. Makanya tadi harus betul-betul siap. Serius ya. Kalau kita respect ke alam, Bang, alam pasti bakal respect balik ke kita. Kalau kita nggak ngehargai alam, gimana alam menghargai kita? Cakep itu. Sip. Oke, Bang udah Tio, Bang Mas lagi. Sorry, menurut saya masih kebiasaan. Karena jarang, nggak pernah ke Padang kayaknya. Harus main ke Padang, Harus ke makan Padang berarti bang. rendang, nasi Tapi Padang. Gunung Padang bukan di Padang kan? Iya, Gunung Padang di Jawa Bukan, Barat. di Jawa Barat ya. Iya. Jawa Barat. Oke, udah Tio dan udah Aan. Terima kasih atas waktunya. Siap. Selamat bertugas kembali. Kita doakan pembenahan dan perbaikan jalur pendakian ini bisa berjalan lancar dan tentunya bisa lebih menjamin lagi untuk keselamatan para pendaki. Mau closing statement? Ya bagi teman-teman yang mau mendaki Rinjani mungkin lebih disiapkan mulai dari itu yang tadi kesehatan, fisik, alat-alat, logistik semuanya. Lebih bijak lah. Nah, kalau udah siap semua, oke silakan mendaki. Jangan lupa beli tiketnya. Enggak ketemu sama saya di pos 2 nanti. Catat itu, ini ada Mas Tio ini. Oke, udahan. Buat teman-teman yang naik Rinjani, semua jalur yang sudah siap kita perbaiki, mari sama-sama kita jaga. Ya. Dan satu lagi, jangan lupa bawa sampahnya turun. Mantap, pasti gitu. Jadilah pendaki yang cerdas. Benar. Kata. Jadi Benar. cerdas, sadar kebersihan, Ada kebersihan. sadar akan keselamatan. Mm-mm. Oke, terima kasih sekali lagi Terima kasih, Om. udah Tio dan udaan. Siap, Bang. Itu dia Tribuners, dua udah yang menjaga hutan di Gunung Rinjani. Terima kasih, kita jumpa lagi di acara trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.